hari ini gua ada Rain Performer. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela dan hari ini gue ada Rain Performer. Rain Performer ini salah satu controller DJ baru dari Rain yang belum masuk ke Indonesia. Mungkin kalau kalian lihat di YouTube dan di lain-lain di luar tuh udah rilis, tapi di sini masih PO statusnya. Jadi ini for the first time ya, Rain Performer pertama yang di Indonesia langsung kita review. Tapi gue hari ini mau unboxing dulu plus first impression gue sama alat ini. Dan pastinya gue juga bakal kasih tahu fitur-fitur unggulannya si Rain Performer ini. Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com karena di sana lengkap banget, ada lagu-lagu DJ, DJ set, lengkap dari urutan lagu, hot queue, looping, jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support record box, Serato DJ, dan virtual DJ. Oke, nggak usah pakai basa-basi, langsung aja. Di sini ada Rain Performer. Ini kita mau unboxing dulu. Kira-kira kalau pertama kalian beli itu apa sih yang didapetin dari Rain Performer ini? Shout out juga buat Rain Indonesia yang udah kasih kepercayaan untuk review pertama Rain Performer ini di tangan Doms DJ. Langsung aja guys, ini kita buka. Wow, scan code to get started. Ini buat register produknya. Tapi kayaknya untuk di Indonesia cukup dengan kartu garansi aja ya. Tapi ya bisa dicoba juga sih, karena ada akses tutorial juga nih dan ada free updates. Lumayan lah. Kita langsung dapat poster gede nih, ukuran A3. Creativity in Motion. Ini keren sih, dia kayak blueprint gitu ya gayanya ya. Rain Performer. Oke, ini kalau kita lihat dia bakalan kasih tahu beberapa function yang mungkin jadi function baru kali ini. Magic number, apa nih? Oke, ini sebenarnya cuma nomor channel aja sih. Gua nggak tahu kenapa magic. Apa magic? Microphone ada di depan. Check the rhyme ini untuk stem, bring the noise ini untuk color effects-nya atau channel effects kalau di Rain. Dan di sini jadi hal pengembangan baru di jajarannya Rain controller, dia 4 channel. Jadi kalau kalian ingat rivalnya juga, kalau mungkin gue bisa bilang rivalnya ini ya kalau di Pioneer tuh ada Rev 7 harusnya ya. Di Rev 7 kan 2 channel, kalau di sini ada 4 channel. Terus kita dapat di sini ada buku manual. Ini buku manual atau apa ya? Coba kita buka. Kayaknya sini buku manual atau kayak register produk gitu deh. Oke, Rain Performer, find your feel. Oh, kita dapat slip mat tambahan. Jadi kalau kalian nanti akan lihat ini tuh bisa dibuka si jog wheel-nya. Itu kalian bisa nambahin kayak slip mat plus plastik. Apa ya namanya? Plastik mat gitu, plastik pad. Nah ini kalau misalkan kalian ngerasa jog wheel-nya kurang licin, kalian bisa tambahin si plastik ini nih di dalam si jog wheel-nya itu. Nanti gua akan contohin. Terus kita dapat ini, gua nggak tahu sih buat apa, tapi kayak dia mau ngasih tahu kalau dia tuh 4 channel. Kayak ini mungkin buat demo unit ya. Jadi ditaruh gitu di display alat. Terus di sini pastinya ada, oh ini colokan-colokan. Dia tuh dapat dua kabel power, yang satu Europe dan yang satu Asia. Jadi ada yang kepalanya 2, ada yang 3. Karena Rain kan dari luar ya, bukan Asia. Terus di dalam sini kita dapat stiker, as always untuk produknya Rain pasti kita dapat stiker. Ada cloth juga buat kain lap gitu. Ada buku manual, tapi sayang buku manualnya belum ada bahasa Indonesia ya. Apa ada ya? Coba kita buka. Oke, di dalam sini kita dapat pelumas. Ini oil buat crossfader atau fader bisa juga. Nah ini tuh sebenarnya cakep sih kalau dijual satuan ya. Gue nggak tahu sih, belum pernah nemuin sih. Dapat magic cloth. Ini mirip kayak lap kacamata buat ngelap mungkin jog wheel kalian habis main gitu kan. Nah ini ada buku manual book. Ya bener, ini nggak ada bahasa Indonesianya, jadi bahasa Inggris semua dan bahasa Spanyol, French, Itali ya, yang lain-lain. Nah ini penting nih, kita dapat expansion pack voucher dari Serato Pitch and Time. Ini buat kayak kalian tuh lagi pakai Serato, kalau yang udah tahu pasti udah tahu. Kalau yang belum pernah pakai itu kayak kalian buat mainin key dan nada-nada di dalam lagu kalian gitu. Dan expansion pack ini juga ini lifetime sih harusnya ya. Karena ini masukin produk license aja udah cukup, dia langsung aktif. Sini ada kabel USB, dia USB B to USB A, sayangnya belum Type C. Oke, ini ngangkatnya kayak gue butuh bantuan sih.
Bro, kayak gue butuh bantuan deh bro, ini berat banget, sumpah. Jadi si Rain Performer ini tuh beratnya nggak main-main loh. Gue mungkin angkat, lo angkat kardusnya ya. Cakep. Nih. Oke, ini kita keluarin ini satu-satu. Oke, ini kabel powernya dulu kita keluarin. Dan dia kabel powernya tuh cukup pakai kabel AC doang ya. Jadi dia nggak ada si power adapternya itu udah built-in di dalam alatnya. Makanya Rain itu berat. Are you ready for the Rain Performer? Biasanya ada bau-bau baru. Oke. Cakep men. Masih bau-bau baru tuh, nggak bau-bau kardus gitu tuh. Nah ini ada stiker ya, masih dikasih pelindung. Ini kayaknya kita wajib buka dulu sih, biar kelihatan layarnya kayak gimana. Nah, ini kan enak nih, cakep. Dan dia tuh ada teksturnya kayak vinil. Jadi feel-nya kayak vinil gitu. Ada gerigi-gerigi waveform. Ini juga anti gores, boleh kita buka kali ya. Dan ini dia guys, Rain Performer. Wih, cakep loh. Kalian lihat tadi jok wheelnya bisa dibuka. Ini dia. Nah ini dia ada slip mate dan plastiknya. Kalau kalian mau tambahin yang tadi juga bisa. Kita coba colokin dulu kali ya. Dan dia magnet, jadi aman banget. Sekarang kita lihat nih, untuk bootingnya sendiri, ada efek-efek lampu apa kira-kira? Wih, cakep loh layarnya. Rain. Nah, yang uniknya, gue coba cari-cari sedikit. Kenapa sih namanya Rain Performer? Ternyata karena emang tujuannya si alat ini untuk professional performer. Jadi bukan untuk, ya tapi bisa aja sih sebenarnya buat yang lagi belajar juga kayak beli ini oke-oke aja sih. Walaupun harganya memang lumayan ya. Nanti gue akan spill harganya, walaupun belum harga official. Tapi kisaran katanya sih sekitar segitu ya. Nanti gue akan kasih tahu. Nah, buat first impression gue nih ya, setelah unboxing ini yang kelihatan sih dari muka gue yang interesting banget. Ini tuh bodinya full aluminium ya. Tapi bobotnya cakep banget, berat, padet. Dan ada sentuhan akrilik platternya nih. Jadi kalau kalian lihat nih, ini tuh akrilik bahannya, si jok wheelnya. Dan di dalamnya tuh langsung LCD-nya ya. LCD juga cakep sih. Dia udah full color. Terus kalau pertama gue lihat sih emang ya battle style mixernya, dimana efeknya pakai pedal efek, tapi dia punya 4 channel nih yang jadi unik sih, karena jajaran untuk battle style DJ controller tuh rata-rata 2 channel. Di sini kayak 4 channel tuh ngebantu banget menurut gua, karena 4 channelnya ini kalian tuh bisa gunain di dalam software. Kalian pakai 4 deck dalam software, ataupun dia jadi input. Misalkan kalian colok alat lain gitu, 2 biji gitu kan. Nah ini bisa banget. Jadi emang si Rain Performer ini diciptain kalau kalian punya 2 turntable tambahan, itu bisa banget. Dia ada pononya di belakang sini nih, ada pono input. Walaupun kalau kalian lihat di input di atas ini tuh cuma USB dan line. Tapi line-nya ini combo, jadi line combo kalian ubahnya di belakang. Kalian pindah ke pono, itu kalian bisa masuk turntable. Dan dia juga udah ngasih untuk pono groundingnya nih di dalam sini nih. Karena banyak juga temen-temen yang nanya kayak gue pengen punya controller 4 channel, gue hubungin turntable bagusnya pakai apa ya? Nah ada juga yang kejadian belinya lagi itu FLX 6, yang dimana FLX 6 inputnya hanya aux, tidak bisa pono. Kalau ini bisa pono, jadi harusnya ngejawab sih pertanyaan teman-teman yang pengen punya controller tapi bisa connect turntable juga. Nah untuk dimensi dari alat ini sih so-so ya, maksudnya masih compact, masih portable buat kalian bawa-bawa walaupun beratnya yang 12,7 kilo. Tapi masih worth it kalau kalian bandingin sama satu set turntable dan mixer yang bisa 40 kilo. Untuk panjangnya sendiri, alat ini tuh sekitar 78 cm. Dan untuk lebarnya ini ada di 40 cm sekian, dan tingginya ini sekitar 10 cm. Jadi dia di bawahnya udah ada supporting arm gini. Jadi buat kayak agak tinggi sedikit gitu. Tapi kalau kalian mau lebih tinggi lagi, kalian juga bisa
beli produk Doms DJ itu kayak kita punya karet peninggi alat DJ. Itu nice banget dan harganya juga terjangkau. Bisa jadi isolation pad juga. Nah, hal kedua yang jadi fokus gue di sini, gue udah langsung dikasih tulisan Mac 4 XF nih, yang tandanya dia ini pakai crossfader dari Mac 4 seri tertingginya Mac 4 XF. Jadi si XF ini juga untuk controller ya gue bilang tertinggi ya, karena dia udah ada tension adjust. Kalau kalian lihat di bawah sini, dia ada tension adjustnya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa feel dari crossfader ini terlalu enteng, kalian lebih suka yang agak berat tensionnya, itu kalian bisa putar ke arah kanan dan dia jadi lebih berat. Walaupun gue lebih suka yang lebih ringan sih sebenarnya. Nah, Mac 4 XF ini sebenarnya ini juga bukan jajaran terbaru, rilisan baru, tapi bisa dibilang ini masih yang terbaru. Dia tuh udah menggunakan sistem contactless. Jadi kalau kalian tahu kayak crossfader biasanya pakai karbon, yang dimana dia bersentuhan antara crossfader dengan karbonnya itu. Kalau dia nggak, dia ini menggunakan sistem magnet. Ini jadi salah satu teknologi patennya dari Mac 4. Yang menurut gue jauh lebih presisi dan secara usia magnet harusnya akan lebih tahan lama dibanding pakai karbon, yang dimana kalau karbon tuh biasanya sensitif banget sama air terutama. Kalau Mac 4 XF ini harusnya ini secara usia lebih panjang karena dia pakai magnet. Next yang jadi fokus gua adalah LCD screen-nya nih. Ini juga walaupun udah ada ya di Rev 7 duluan gitu, dia bikin Battle Style DJ controller yang ada LCD kayak gini, tapi ini cukup ngebantu banget sih buat di Rain Performer ini, karena ya kebanyakan kan DJ kita fokus lihat layar karena pakai controller ya. Kalau di sini lu mau ngecari lagu itu juga cukup dari layar ini udah cukup banget, dan dia juga bisa ngebaca waveform, information track sekalian kayak BPM, key, jadi cukup ngebantu banget menurut gua. Nah, untuk stem controlnya ini juga yang jadi unique selling point dari Rain Performer ini, dimana kalian udah dikasih pad control, pad mode untuk stem di sini, dan ini persis dengan layoutnya Serato, yang dimana stem di atas ini untuk acapella, melodi, drum, lalu instrumen, nah, dan di bawahnya untuk efek. Jadi 4 di bawah sini tuh efek, kayak misalkan mau matiin vokalnya pakai echo, itu cukup pencet yang bawah ini, dia langsung acapellanya mati dengan echo. Dan dia juga ada instant stemnya di sebelah kanan sini, kalau kalian lihat ada acapella, lalu instrumen. Jadi kalian nggak perlu pindah mode kayak gini, kalian fokus di hot cue, kalian bisa matiin acapella dari sini dan bisa matiin instrumentalnya dari sini. Gak cuma itu, dia juga kasih untuk stem split. Jadi ini stem split juga salah satu fitur yang dipunya sama Serato. Ini udah terintegrasi sama Rain Performer ini. Sekarang kita lihat untuk jog wheel-nya. Bentar. Ini tombol start stop nih juga feel-nya enak loh, kedengeran ya sih? Dia tombolnya tuh kayak turntable gitu, Cok. Dan dia juga stop time-nya bisa di adjust. Kalau kalian lihat kan ini pas gue matiin dia bener-bener langsung tek mati gitu ya. Nah, ini bisa kalian panjangin kayak turntable, lebih natural. Nah, jadi si vinyl stop adjust-nya bisa kalian atur dari atas ini dan dia bergerak secara mekanikal. Nah, next yang jadi unggulannya tadi kalau gue bilang dia ini hardware effects. Jadi hardware effect itu si efek-efeknya ini dia nggak pakai efek dari Serato, tapi memang built-in di dalam controller ini. Apalagi kalau kalian mau gunain channel 3 dan 4-nya. Misalkan kalian connect turntable, kalian mau kasih efek. Nah, itu kalian bisa tanpa connect ke Serato. Kalian langsung kayak pakai line mode kayak gini, terus kalian gunain si efek-efek dari sini, itu bisa banget. Efeknya juga ada 29. Tapi kalau kalian mau pakai efek software juga bisa. Dia bisa di-switch dari sini tuh. Dan nanti gue juga akan jelasin di video selanjutnya gimana cara kalian nge-setup efeknya. Kalau kalian kan di sini kan cuma ada 3 tombol nih. Ada echo, recycle, scale dynamic, reverb, ada matrix, echo out. Nah, sebenarnya itu ada banyak banget dan memang cara gantinya agak unik. Tapi nanti gue akan kasih tahu. Dan kayak di seri-seri Rain sebelumnya untuk BPM adjust effect, lalu untuk beat effect itu kalian dikasihnya jog wheel kayak gini tuh. Unik, ini jadi patennya si Rain. Nah, sambil kita tunggu Serato-nya, di sini gue lagi update ke Serato terbaru karena untuk Rain Performer ini harus pakai Serato updatean terbaru dan mungkin gue juga belum tahu nih masih ada bug atau enggak. So far gue belum cobain untuk Serato-nya. Sambil gue jelasin dulu, di sini juga ada channel effect. Kalau di jajaran alat lain kayak Pioneer mungkin kalian taunya color effect. Di sini ada filter roll, ada noise dan flanger. Nah, filter roll yang jadi salah satu efek yang gue suka sih. Nanti kita akan cobain juga. Oke, di sini gue udah buka Serato-nya. Ini kita tinggal switch aja karena di sini gue pakai USB source-nya di B. Jadi kita pindah ke B. Nah, ini juga enak ya. Kalian tuh bisa pakai 2 laptop kalau misalkan mau pergantian DJ, bisa banget. Nah, ini dia LCD screen-nya guys.
Kalian bisa cari untuk track lagunya dari sini. Kita coba load tracknya. Dan ini juga modenya tuh bisa diganti-ganti setahu gua. Ini kalian tinggal pencet shift, terus di sini ada display mode. Tuh. Jadi kalian mau ganti modenya mau yang mana? Mau ada artworknya atau full waveform kayak gini. Nah, untuk deck kanan juga sama. Jadi kita bisa, bahkan bisa lihat di. Nah, ini berguna banget nih. Kalian bisa lihat deck sebelah kiri di dalam layar yang kanan. Ini cakep banget sih. Ini jadi mempermudah kalian sih buat ngelihat track sebelahnya. Oke, ini kayak yang gue bilang tadi, gue akan cobain salah satu channel efeknya, filter roll. Ini jadi salah satu efek yang gue suka sih. Jadi dia otomatis filter sama roll digabung. Jadi ketika kalian hidupin kayak gini, dia langsung nyala untuk looping itu, loop roll. Nice banget. Nah, untuk input output dari Rain Performer ini juga cukup lengkap menurut gua. Kita dikasih 2 mic input. Di sini juga mic inputnya ada controllernya, mic 1 on, atau kalian mau talk over, tinggal shift terus pencet si mic on, dia akan kedip, artinya dia talk over. Nah, dia juga dikasih untuk gain level dari mic, lalu equalizer mic-nya, dan mic-nya sendiri punya efek. Jadi lengkap banget sih menurut gua buat sebuah controller ya, ada mic effect tuh jarang-jarang loh. Dan untuk mic kedua itu ada di bagian depan sini. Dia mic on-nya juga model switch-nya kayak analog gitu, kayak kalau kalian lihat ampli-ampli jadul. Dan dia juga ada level, lalu ada equalizer juga, high dan low. Jadi dia 2 band. Tapi untuk efek mic itu cuma ada di mic 1. Nah, untuk kedua mic input tadi juga nggak ngeganggu untuk input channel kalian karena dia terpisah. Jadi mic inputnya sendiri, di sini ada combo XLR dan jack. Lalu untuk input dari channel ini terpisah, dia ada 3-4 di sebagian sini. Ini ada line, lalu ada pono. Kalian bisa pilih tuh mau line apa pono. Kalau kalian pakai turntable ya berarti kalian pakai pono. Jangan lupa colokin groundnya. Tapi kalau misalnya kalian mau colok aux input aja ya kalian ke line sih cukup. Lalu untuk boot output kita juga dapat di sini ada jack TRS left dan right. Lalu untuk main output ada XLR combo. Dan ada RCA output juga bisa kalian setting mau stereo atau mono. Ya pasti gue prefer ke stereo sih. Nah sayangnya untuk input USB ini belum menggunakan Type C. Ya mungkin kedepannya sih semua alat DJ harusnya pakai Type C, oke ya. Tapi emang sih ada beberapa kontradiksi yang beberapa alat kita tahu controller pakai USB Type C, you name it lah pasti tahu. Ada beberapa case yang katanya gampang kecabut. Tapi ya sebenarnya semua kabel ini kalau dicabut kecabut aja sih. Siapa juga sih yang lagi main dicabut gitu loh. Nah, satu hal yang dipertahankan dan menarik, karena sekarang battle style DJ controller udah mengadopsi stem semua, equalizer-nya tuh kalau dulu kan kita pakai mungkin equalizer tuh ada 2 ya, ada ISO, ada equalizer biasa. Kalau sekarang ada stem equalizer, walaupun emang di beberapa alat sebelumnya juga udah ada nih, tapi ini dipertahankan. Jadi kalau kalian lihat pun di sini ada tombol Q, di sini ada stem level. Ini untuk merubah mixer kalian jadi mixer step, kayak contoh di sini. Nah ini lagu ada vokal. Gua akan hilangin vokalnya, tapi dari equalizer, nggak usah pakai stem yang di sini. Nah di sini gue bisa aktifin dari shift, lalu pencet yang Q di sini, kita masuk ke stem level. Nah ini otomatis si equalizernya akan berfungsi sebagai stem EQ. Vokalnya mati. Drumnya mati. Cakep. Dan ini ngebantu banget loh. Stem equalizer ini tentunya buat mixing hip hop, open format. Itu jujur ngebantu banget, apalagi buat DJ yang sering main di after party wedding, itu kepake banget buat kalian mau mixing cepet yang nggak beraturan. Nggak beraturan tuh maksudnya kayak pressingnya kalian masuknya agak telat atau apa, kalian bisa dibantu sama si stem efek ini. Dan yang terakhir kayaknya kalau gua nggak cobain si jog wheel-nya kurang seru ya. Kita cobain sedikit kali ya.
Feel-nya udah mendekati turntable, cuma memang diameternya aja ya. Di sini kan nggak mungkin gede-gede banget lah, nggak mungkin segede vinyl beneran gitu. Secara feel untuk jog wheel-nya jauh ngebantu banget, dia pakai motorized kayak gini. Terus untuk licinnya juga so-so sih. Dan kalau kalian mau ngerasa torsinya kayaknya kurang kuat atau apa, itu kalian bisa masuk ke dalam settingannya. Kalian tinggal tekan shift, masuk ke menu, kalian bisa masuk ke settingan motor torque-nya. Nah, dia ada torsinya mau high atau low, itu bisa diatur dari sini. Kayaknya kita sampai sini dulu. Buat kalian yang mau nanya harganya ini ada di berapa, karena harganya ini masih open PO, jadi untuk fix price-nya juga masih agak sedikit tanda tanya. Tapi untuk range harganya itu sekitar 34 sampai 36. Kita let's see lah ya. Nanti setelah video ini tayang ada di berapa angkanya, kalian bisa bantu komen juga. Gimana menurut kalian, apakah harga segitu worth it untuk sebuah DJ controller motorized 4 channel kayak gini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalau kalian minat nih mau PO, bingung mau kemana, kalian bisa DM aja ke @domsdj. So, sekian video dari gue. Thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan kalian juga bisa dislike kalau kalian nggak suka. Doms DJ, your daily DJ updates.